Sebelum mulai bahas wahyu yang kelima dan seterusnya, mari kita buka dulu tentang peta zaman. Saya mau ingatkan sedikit dulu sebuah ringkasan ya. Sekarang kita sedang ada di masa kini. Lalu nanti akan ada pemerintahan antikris dimulai ya saat masa kesusahan besar. Belum datang ya itu. Kita akan mengalami 3,5 tahun masa kesusahan besar. Dan baru terjadi pengangkatan. Setelah gereja absen dari bumi, pemerintahan antikris menguasai bumi dan berbagai bencana dan kesulitan terjadi selama 2 kali 3,5 tahun. Yang 3,5 tahun pertama ada bencana besar. Bencananya sudah besar-besar, kita ikut mengalami itu ya. Tapi di 3,5 tahun kedua terjadi bencana yang lebih parah atau disebut juga pemusnahan. Lalu terjadi perang Armageddon dan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali mengalahkan antikris dan nabi palsu itu, lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan si Satan dirantai selama 1.000 tahun. Kemudian Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di bumi selama 1.000 tahun. Ini disebut zaman baru atau kerajaan damai, di mana anak-anak bisa bermain aman dengan singa dan ular tedung. Lalu di akhir masa 1.000 tahun, iblis dilepaskan lagi sebentar untuk mencobai manusia karena masih ada manusia yang tidak setia besok itu. Meskipun rajanya Tuhan Yesus sendiri ya, masih ada manusia yang tidak setia. Dan setelah iblis dilepaskan, banyak dari mereka yang jatuh dan mengikuti iblis. Lalu terjadi perang Gog dan Magog, dan api Tuhan menghanguskan mereka dalam sekejap. Lalu iblis dilemparkan ke lautan api yang tadi dilepaskan sebentar, kemudian dilemparkan ke lautan api, menyusul binatang dan nabi palsu dan dibakar di neraka selama-lamanya. Kemudian ada pengadilan tahta putih untuk memisahkan manusia yang benar masuk ke bumi baru dan orang fasik masuk ke neraka. Itulah peta zaman, pahamilah dan jadilah orang benar. Amin. Setidaknya kalau kita melihat selintasan ini, kita mengerti bahwa manusia itu diciptakan sudah ada, tertulis semua di Alkitab. Dari penciptaan sampai besok yang terakhir menuju bumi baru atau ke neraka. Tinggal pilih. Jadi bumi baru atau neraka kita sudah kita mulai sejak saat ini. Amin. Paham hal ini ya. Tidak tiba-tiba kita bisa masuk ke bumi baru atau masuk ke neraka. Melakukan dosa pun juga tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya pakai proses sedikit demi sedikit. Mari kita mulai dari Wahyu 5 pasal yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Kitabnya berupa gulungan yang disebut seperti sekarang ini sebutnya papirus seperti itu ya. Bapa memegang gulungan yang ada tulisannya di sebelah dalam dan di sebelah luar dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi gulungan kitab ini adalah rancangan Bapa Yahweh dan masih tersegel atau termeterai. Wahyu 5 ayat 2-3. Dan aku melihat, ini yang nulis, jangan lupa ya, ini adalah Yohanes ya, yang mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Wahyu 5 ayat 2-3. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau yang di bawah bumi
yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ini adalah seorang malaikat yang gagah, maksudnya penghulu malaikat, bukan malaikat biasa. Disebut malaikat yang gagah itu malaikat yang besar. Malaikat itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Berkata tidak ada yang bisa membuka meterai gulungan kitab itu dan melihat apa isinya. Lalu di Wahyu 5 ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Maksudnya maka menangislah Yohanes dengan amat sedih karena mendengar tidak ada yang bisa membuka meterai. Yohanes kan terlanjur mendapatkan penglihatan bahwa ada kitab gulungan, ada meterainya, terus mendengar tidak ada yang mampu, tidak ada yang layak untuk membuka itu. Ya mesti nangis tuh ya, kan penasaran juga Yohanes, benar enggak? Kalau kita yang jadi Yohanes, mesti kita juga akan penasaran seperti itu. Untunglah salah seorang dari 24 penatua menghibur Yohanes dan memberitahu siapa yang bisa membuka meterai itu, yaitu singa dari Yehuda, tunas Daud. Nih di ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Wah, Yohanes lega, kita sudah lega ya, karena akan dibukakan. Lalu di ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Masih ingat kemarin ya, tahta Elohim ya, Bapa, ada tunggangannya 4 keruh ya, lalu Tuhan Yesus di sebelahnya, lalu dikelilingi lagi oleh 24 tua-tua. Masih ingat ya? Jadi kalau kepengen lebih jelas baca Wahyu, itu baca dulu. Jadi waktu ada khotbah gini bisa lebih gampang. Saya akan menerangkan kalau bisa per ayat. Dengan keterbatasan saya, tapi saya akan berusaha supaya bisa menyampaikan pesan ini. Karena ini saya dikasih tugas. Dan Yohanes melihat di tengah tahta dan keempat makhluk di tengah para penatua ada anak domba seperti telah disembelih. Dan kita tahu itu adalah Tuhan kita Yesus Mesias yang telah disembelih dengan kejam di kayu salib ya. Anak domba yang disembelih itu adalah perwujudan lain dari Tuhan kita. Maka dia disebut dengan anak domba, the lamb, ya, the worthy lamb, macam-macam ya. The word is bertanduk 7 dan bermata 7, maksudnya Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan hikmat dari ketujuh roh Elohim. Wahyu 5 ayat 7 sampai 8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kita bayangkan dulu, Tuhan Yesus datang ke Bapa Yahweh, terus ngambil gulungan itu ya. Begitu Tuhan Yesus terima gulungan itu, langsung 4 makhluk sujud, juga keempat tua-tua. Tuhan Yesus mengambil kitab itu dari Bapa Yahweh, dan saat Tuhan Yesus mengambil kitab Yahweh, tersungkurlah keempat makhluk dan para tua-tua itu sambil membawa doa orang-orang kudus, termasuk doa-doanya kita ya. Artinya Tuhan Yesus menjadi sesembahan di samping Bapa Yahweh oleh segala makhluk di surga dan di bumi. Melihat ini harusnya ngerti bahwa Tuhan Yesus itu memang dilayakkan untuk menjadi sesembahan di surga, berdampingan dengan Bapa Yahweh. Paham ya? Kenapa kok begitu? Karena dia layak untuk menerima itu. Yang bilang layak bukan manusia di bumi, tapi
makhluk di surga. Hanya Dia yang layak untuk menerima ini. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Elohim dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tuhan Yesus layak mendapatkan ini karena ketaatannya kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di salib, untuk menebus semua manusia dari setiap suku, bahasa, kaum, bangsa, dan membeli mereka dengan darahnya sebagai persembahan bagi Elohim. Gak ada yang bisa melakukan ini. Tuhan Yesus itu takut gak waktu mau disalib? Takut loh. Malaikat bisa jatuh gak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus dalam ketakutannya, Dia tetap taat. Sampai Dia minta pada Bapa, kalau boleh singkirkan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Artinya Tuhan Yesus tetap ngomong karena ngerti itu sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Kalau boleh Mbak tuh jangan mengalami itu. Tapi di balik itu, saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan Yesus taat kita, Bapa Yahweh, sayangnya sama kita lebih lagi. Kenapa? Karena Bapa Yahweh rela memberikan putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Mesias, untuk disembelih bagi kita. Coba bayangin. Kalau Anda punya satu anak saja, sangat dikasih karena ngerti ketaatannya yang luar biasa, lalu harus menyerahkan itu untuk orang-orang berdosa, menjadi tumbal. Dulu saya pernah kasih khotbah ini, tapi belum di gereja kebenaran sejati. Saya masih ingat waktu itu saya masih di New Revival ya. Saya kasih video tentang seorang bapak yang kerja sama anaknya, terus anaknya kejepit itu loh, kejepit rel itu loh. Itu sama seperti itu, bapaknya mau jeglekan relnya itu, kalau tidak dijeglekan itu tabrakan yang di kereta mati semua. Tapi kalau dia dijeglekan, anaknya itu tergilas di situ, bingung dia milihnya, akhirnya dijeglekan. Betapa sakitnya bapak ini. Anakku harus menebus mereka itu, jiwa mereka, sedangkan yang lewat di video itu ya, ada orang yang masih narkoba, ada orang yang masih ngomel-ngomel, bermacam-macam, tapi juga ada seorang ibu yang menggendong anak. Saya kalau lihat video itu masih menangis saya. Saya terus membayangkan betapa hancurnya hati Bapa saat memberikan putranya Tuhan Yesus Mesias bagi kita. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita ingat. Betapa sayangnya Bapa Yahweh kepada manusia sehingga memberikan kita kesempatan kedua untuk kita bertobat dan berbalik kepadanya. Melalui apa? Melalui darah putranya. Kita diberi kesempatan untuk hidup kekal melalui darah putranya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus itu seperti anak kecil yang kejepit di rel itu. Terus Bapak melihat anak-anak yang ditebusnya lagi, ada yang narkoba, ada yang hidup seks bebas, ada yang menjadi pencuri, koruptor, berkelahi macam-macam, menganiaya istrinya, menganiaya suaminya. Marah nggak Bapak kira-kira seperti itu? Dia merasa, darah putraku kok ternyata hanya untuk manusia-manusia semacam ini. Itu hatinya Bapak. Saya mau sampaikan ini hatinya Bapak. Ini yang dirasa Bapak saat kita itu jatuh dan hidup nggak karuan. Darah anakku kok sia-siakan. Kalian ngerti enggak? Aku sangat sedih melihat anakku waktu disalib. Maka Tuhan Yesus waktu disalib bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebetulnya Bapak itu tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Bapak itu memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Ya nggak tegel tuh ya. Bang,
Saya nek melihat anak saya Samuel misalnya dipukul orang, Dek, kayak saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak mau lihat. Tidak tegel deh ya. Kalau saya bisa, mesti saya bawa, saya akan dong. Tapi kalau misalnya saya berada dalam keadaan terikat harus melihat itu, saya akan begini, tidak akan lihat. Dan saat itu Tuhan Yosua merasakan Bapa meninggalkan dia. Jadi kalau masih mengingat drama ini, kita sebut seperti drama karena kita membayangkannya. Betapa luar biasanya cinta Bapa dan cinta Tuhan Yesus kepada kita. Inilah yang disebut kasih karunia. Maka jangan pernah menyanyiakan kasih karunia. Kasih karunia itu memberi kita kesempatan kedua untuk bisa hidup kekal. Karena hidup kekal kita sudah habis. Habisnya saat Adam dan Hawa jatuh. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam kebinasaan. Lah kita diberi kesempatan kedua. Itu yang membuat para malaikat, para iblis itu cemburu sama manusia. Kenapa Bapa memberikan ini kepada manusia sedangkan pada mereka tidak? Nyatanya mereka jatuh tetap jadi apa? Tetap jadi iblis. Itu loh kita sebegitu berharganya di hadapan Bapa Yahweh dan di hadapan Tuhan Yesus. Maka jangan main-main dengan hidup kalian. Amin. Amin. Jangan main-main, isi hidup dengan baik ya. Kita sudah dibayar mahal. Saya lanjutkan Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Elohim kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tuhan Yesus telah mengumpulkan mereka menjadi satu kerajaan dan membuat mereka menjadi imam-imam Elohim dan akan memerintah di bumi. Tebusannya dengan darah. Jadi kayak kita yang laki-laki itu ya menjadi imam di rumah masing-masing. Ibu-ibu yang tidak ada suaminya juga jadi imam. Istri bisa menjadi imam bagi anak-anaknya ya. Maksudnya imam itu bisa menyampaikan penyambung lidahnya Bapa untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Lingkupnya adalah lewat keluarga dulu ya. Tadi pesan Bapak seperti itu, mulailah dari keluargamu. Saya tidak tahu pesan yang diletakkan Bapak di hati saya itu kalau saya sampaikan pada ingat apa sudah lewat saya tidak tahu. Semoga masuk menjadi rema ya. Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, ini doa sujud kita ya. Yang ketiga, bersyukur kita itu dalam ibadah pun tetap ambil dari Alkitab doa-doanya. Kita bersyukur apa hari itu. Dalam penglihatan itu Yohanes melihat para malaikat di sekitar tahta. Dan keempat makhluk dan para penatua mengakui bahwa anak domba layak untuk disembah bersama Bapa Yahweh. Karena semua yang telah dilakukannya. Karena tidak ada seorang pun di bumi atau malaikat di surga yang mampu melakukan hal yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Ketaatannya itulah yang membuat dia ditinggikan. Taat sampai mati. Saya mau ingatkan kepada semua, betapa pentingnya sebuah ketaatan. Amin. Ada amin? Betapa pentingnya sebuah ketaatan. Ketaatan itu sangat berarti di hadapan Bapak Yahweh. Percayalah. Saya tidak bohong, karena yang ngomong Alkitab. Firman-Nya sendiri. Bapak Yahweh sudah punya segalanya. Dan dia bisa melakukan segalanya. Benar tak? Bapak Yahweh dari kita tuh butuh apa, dia sudah punya segala-galanya. Tapi dia mencari hati yang mengasihi dia di dalam ketaatan. Perhatikan ini. Bapak Yahweh mencari hati yang mengasihi dia di dalam ketaatan. Bukan di dalam keterpaksaan loh ya. Beda enggak? Beda.
Ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan itu menerobos pintu yang tertutup. Ketaatan itu membuka tali belenggu dan membawa kemenangan. Semua karena taat. Tetapi ketidaktaatan mendatangkan apa? Ketidaktaatan mendatangkan apa? Kutuk. Kutuk itu apa? Hukuman. Kalau kita memahami betul tentang itu apa itu berkat dan apa itu kutuk, kita tidak akan hidup sembarangan. Kita akan berhati-hati. Siapa sih yang mau dihukum? Siapa yang mau dikutuk? Tidak ada. Tapi kalau tidak ngerti ya tetap hidup sembarangan dong ya. Maka kita harus mencari pengenalan akan Elohim lebih dalam dan lebih dalam lagi. Biarkan saja pendeta di luar sana mengklaim dengan percaya saja kepada Kristus bisa selamat, bisa diberkati. Saya tidak akan mengatakan itu. Meskipun perkataan saya tidak enak di telinga. Meskipun mungkin yang saya sampaikan membuat saya tidak populer, saya tidak peduli. Saya mau bilang bahwa percaya itu baru jalannya yang dibukakan Kristus. Jalannya dibukakan Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tapi kita harus melalui jalan itu dengan ketaatan untuk selamat dan diberkati. Tuhan Yesus saja juga melalui hal itu kok. Tuhan Yesus mau ditinggikan harus melalui apa? Disembelih dulu di kayu salib dengan ketaatannya. Dia sudah memberikan teladan itu kepada kita supaya kita terus taat sampai akhir dan menjadi pemenang. Sebetulnya semua sudah dicontohkan sama Tuhan Yesus, tapi seringkali kita memang nggak mau melihat. Kalau ada yang susah-susah, matanya merem. Kalau ada yang nggak enak-enak, hidungnya di kupingnya ditutup, bener enggak? Jujur aja, yang mau didengar adalah berkat. Yang mau dilihat adalah yang enak-enak, yaitu manusiawi. Tapi berusahalah mencari perkenanan Tuhan. Saya lanjutkan Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur menyembah. Siapa dari kita yang belum apa doa saat sujud ketiga? Hafalkan ya, kalau ada yang belum apa, hafalkan. Karena itu memang tujuan penyembahan untuk Bapa Yahweh dan untuk Tuhan Yesus. Besok kalau kita ke surga, kita yang ngomong ini. Sekarang latihan dulu, bener enggak? Ada amin? Tak kasih tahu ya. Amin itu seperti kita itu antena kita. Kalau ada yang bagus-bagus itu amin, antena kita langsung diberdirikan. Gitu. Terus terang saja saya, karunia-karunia yang saya terima, berkat-berkat yang saya terima, itu tidak murni dari saya sendiri. Tapi saya pasang antena untuk itu. Kalau ada hamba Tuhan yang bisa begini, saya langsung bilang, amin. Abah, aku pengen seperti itu. Tenang antena saya yakin. Misalnya ada bisa mengajar seperti apa gitu, saya bilang, dalam hati saya langsung bilang, amin. Saya pengen seperti itu, Abah. Jadi, jangan pelit ngomong amin. Amin. Ada amin? Amin. Nah, itu enggak pasang antena. Kalau mau bilang amin, sama tersenyum. Ada saudaranya diberkati. Saya tadi habis minum mobil, amin, puji Tuhan. Dalam hati, besok Tuhan kasih saya. Begitu loh. Jadi jangan pelit untuk ngomong amin. Ngomong amin jadi minta ada amin, amin, apaan? Amin, tersenyum. Itu namanya kita sedang meninggikan antena kita supaya kita bisa nyambut berkatnya yang lain, nyantol ke kita. Tuhan itu tidak percaya berkat kalau kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Amin. Nah gitu dong.
Sampai mana tadi? Maka segala makhluk di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut mengakui dan menyembah dua pribadi, yaitu Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus di surga ya. Dan saat keempat makhluk itu berkata amin, maka para penatua itu tersungkur menyembah. Ingat kemarin di Wahyu 4 ya, kalau dia Bani suruh nyembah, itu para tua-tua atau para penatua langsung tersungkur dilemparkan mahkotanya. Saya berharap kalian masih ingat khotbah saya di Wahyu 4. Oh begitu caranya menyembah. Kalau sudah menyembah ya sungguh-sungguh, fokus. Yang lain dilempar. Mahkota itu kan kayak kemenangan dan lain-lain. Mungkin yang kita pikirkan dan lain-lain, lempar langsung sujud. Terus begitu menyembah. Terpujilah Bapa Yahweh dengan segala firman-Nya yang benar. Amin ya. Kita lanjutkan dengan Wahyu 6. Wahyu 6 ini mulai soal meterai. Boleh dicatat, tapi kalau tidak dicatat tidak apa-apa, karena ini live bisa diulang sendiri-sendiri untuk pembelajaran. Ya mungkin dan nanti bisa dibantu untuk kasih seri pengajaran Wahyu. Ya ini kan sudah dapat 3, nanti bisa dilanjut lagi. Wahyu 6 ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Wahyu 6 ayat 1 sampai 5 adalah tentang pembukaan meterai 1 sampai 5. Sebelum pembukaan meterai 1 sampai 5 nanti, sebelum pembukaan meterai pertama sampai ke-5 terjadi, nanti akan didahului oleh perjanjian besar yang dibuat manusia yang berlangsung selama 7 tahun. Pahami ini ya. Dan ini menjadi tanda munculnya antikris dan dimulainya masa kesusahan besar. Sebuah perjanjian damai yang seolah-olah mendatangkan kebaikan dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang dunia ya. Tapi sebenarnya menjadi awal dari berbagai malapetaka di bumi. Bila Anda berhikmat, Anda bisa mencari perjanjian itu di Google atau di banyak link, banyak ini. Perjanjian itu sudah digembar-gemborkan tapi belum bisa terlaksana. Oleh perjanjian itu, Bapa Yahweh menjadi sangat murka. Maka perjanjian itu menjadi pembuka masa kesusahan besar. Elohim Israel telah memberikan tanah Yerusalem itu kepada keturunan Abraham. Tapi oleh si antikris, tanah itu nanti dibagi menjadi 2 dan diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Itu yang membuat Bapa Yahweh murka dan menjadi penanda dimulainya masa kesusahan besar. Ini tertulis di Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dia adalah antikris, seseorang yang kelihatannya sangat baik, dilambangkan dengan kuda putih. Dia sangat pintar, kaya, dan bisa memberikan solusi-solusi besar untuk masalah-masalah di dunia, sehingga dia menjadi panutan dan dipuja-puja. Tapi itu hanya sementara. Prosesnya nanti dimulai sebetulnya sudah mulai saat ini. Antikris itu sudah bekerja, tapi belum muncul. Belum muncul secara resmi. Dia sudah bekerja.
soal 66, soal hal-hal yang berhubungan dengan nanti masa kesusahan besar sekarang sudah disiapkan. Tapi nanti setelah perjanjian itu dibuat, setelah meterai pertama yang dibuka, nanti antikris itu muncul. Nanti dia itu ibaratnya seperti kalau seorang YouTuber, itu kan butuh waktu untuk 0 sampai 1000 saja butuh waktu ya. Kita tuh IG-nya mau 1000 kurang sedikit ya, nggak nyampe 1000, masih 900 berapa, belum nyampe followernya itu. Dia nanti pada waktu 3,5 tahun pertama itu nanti melakukan banyak hal yang luar biasa. Dia bisa mengatasi kelaparan, bisa mengatasi kesulitan ekonomi, peperangan, perdamaian, semua dilakukan. Sehingga dunia bilang, wah ini orang luar biasa. Karena dia seperti anak domba, mungkin bisa jadi ada ras Yahudinya, kan biar mirip sama Tuhan Yesus, atau mungkin bisa jadi ada keturunan Yahudinya, bisa jadi ya, saya tidak ngomong di sini sih tidak tertulis, hanya tertulis seperti anak domba. Nah, lalu nanti setelah 3,5 tahun pertama itu selesai, kan terjadi pengangkatan. Saat itu nanti Yesua datang di atas awan, gereja naik, kan absen di gereja, di bumi tidak ada gereja. Lah saat itulah YouTubernya antikris itu sudah mendunia, semuanya kagum, followernya sudah sedunia. Seperti itu, kira-kira seperti itu ya, dibayangkan dulu aja, maka jangan pada ketinggalan. Dia juga seperti antikris itu nanti dia juga seperti Mesias bagi bangsa Israel. Dia menjadi seperti penolong bagi Israel, karena dia akan membuka jalan bagi terbukanya pembangunan bait suci yang ketiga. Tapi di pertengahan 7 tahun itu, dia akan mengkhianati bangsa Israel dengan menghentikan korban bakaran di bait suci. Ini menjadi tanda awal dimulainya 3,5 tahun yang kedua masa kesusahan besar. Karena rencana antikris adalah penghentian korban bakaran di bait suci, pemasangan chip 666, menghasut negara-negara untuk menyerang Israel untuk terjadinya perang Armageddon. Itu rencananya antikris. Saya lanjutkan Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Wahyu 6 ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wahyu 6 ayat 3-4 ini, saat ini meterai kedua dibuka. Di Wahyu 6 ayat 3-4 ini meterai yang kedua dibuka. Lalu muncul kuda merah padam yang penunggangnya membawa pedang besar. Merah padam artinya kemarahan dan kebencian. Akan terjadi perang yang besar. Perang itu nanti perang antara Raja Utara dan Raja Selatan yang bersekutu melawan negaranya antikris, karena negaranya antikris itu negara yang besar, ya, kerajaan besar atau negara yang besar. Ini terjadi di 3,5 tahun pertama masa kesusahan besar. Kita bisa lihat ini. Kalau sekarang sudah ada perang itu, kalau sekarang sudah ada perang, kemana ada perang macam-macam ya, sudah ngerti ya, nggak usah saya sebutkan. Itu masih belum apa-apa. Ini kayak gladi bersihnya perang besok. Besok di masa kesusahan besar, perangnya ada di mana-mana. Perang semuanya, panas semuanya, membara semuanya, penuh kebencian semuanya. Ini bisa sama ini bisa sama ini. Nguang ya. Nguang enggak tahu bahasa apa. Dan di 3,5 tahun kedua, nanti baru terjadi perang Armageddon. Ini perang dunia. Banyak nanti negara besar menyerang Israel, dan Israel benar-benar sendiri. Damai sejahtera diambil dan banyak korban yang mati dari perang-perang itu.
Kalau sekarang Israel itu mau digempur sama negara manapun, meskipun Israel itu negaranya kecil ya, luasnya itu kecil sekali, dia tidak akan jatuh. Israel tidak akan kalah, karena Bapak Yahweh sendiri yang menjadi penjaga Israel. Tapi besok di 3,5 tahun kedua, saat gereja absen, memang Tuhan membuat mereka dikalahkan, karena sudah menolak anaknya. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, tapi dia menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, sebagai Mesias mereka. Sampai nanti akhirnya sudah tersebut semuanya, baru mengakui, Yesus, Kau adalah Mesias kami. Sudah habis, nanti tinggal sepertiga yang selamat. Nanti ya di wahyu berikutnya, sabar. Penasaran? Baca dulu. Baca sendiri-sendiri dulu, kan sudah punya Alkitab, tinggal download kayak saya ini loh. Saya baca Alkitab memang di HP karena mata saya tidak jelas kalau baca di buku. Saya lanjutkan Wahyu 6 ayat 5-6 ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ayat 5-6 ini, meterai yang ketiga dibuka ya. Lalu muncul kuda hitam, dan yang menunggangi membawa timbangan, serta terdengar suara secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kuda hitam itu lambang kematian, timbangan lambang penghakiman, gandum lambang anak Tuhan, jelai lambang anak dunia, minyak lambang urapan. Ini untuk hamba Tuhan yang diurapi. Anggur lambang darah Tuhan Yesus. Ini adalah orang yang percaya Kristus. Pada pembukaan meterai yang ketiga ini akan terjadi kesulitan ekonomi yang sangat parah, dahsyat nanti kesulitannya. Kalau kita pernah mengalami krisis ekonomi kemarin ya di saat pandemi, karena Indonesia tidak begitu jatuh kemarin ekonominya saat pandemi. Kalau di luar negeri kan banyak yang sampai jatuh, itu belum apa-apa. Krisis ekonomi sangat parah itu seperti yang kita lihat itu baru, kalau ini krisis ekonominya besok itu baru segini. Mengerikan enggak? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar itu artinya bahan makanan sangat mahal. Secupak itu 1 liter, harganya sedinar. Sedinar itu gampangannya itu upah sehari. Kalau kita sekarang ya, kalau UMR ya berarti sehari 100 ribuan ya. Berarti beras itu harganya 1 liter 100 ribu, mahal enggak? Kan sangat mahal. Jadi kita bekerja sepanjang hari hanya bisa untuk beli beras 1 liter. Itu pun harus antri. Itu pun nanti harus antri. Jadi ada uangnya belum tentu bisa. Semuanya nanti dijatah sama itu. Mau orang miskin, mau pejabat, semuanya akan sulit mendapatkan makanan. Jadi bisa dibilang krisis ekonominya itu seperti krisis pangan atau terjadi kelaparan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar itu artinya gandum itu kan orang benar. Bagi orang benar harganya masih 1 liter sedinar. Tapi bagi jelai 3 cupak sedinar. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Bagi anak Tuhan
tetap nanti akan ada perbedaan. Apakah masa sulit itu ada, kesulitan ekonomi itu ada. Kita mengalami masa kesulitan itu nanti sampai 3,5 tahun pertama sebelum pengangkatan. Tapi akan ada perbedaan orang fasik dan orang benar, gandum dan jelek. Bagi orang benar anak Tuhan, gandumnya harganya 1 juta sedinar. Berarti penghakiman dari Elohim yang berupa perang, bencana alam, dan penyakit di masa 3,5 tahun pertama itu dibatasi hanya untuk orang berdosa atau untuk orang fasik. Jadi jangan takut ya. Lalu jangan takut. Saya kasih pengertian ini. Kita akan mengalami 3,5 tahun masa kesusahan besar pertama. Tapi penghakiman Bapa itu mengadakan perbedaan perlakuan antara orang benar dan orang fasik. Kita nanti tetap bisa makan, jangan takut. Amin. Nah, sekarang amin langsung pasang antena ya. Ada amin? Nah gitu dong, semangat. Nih cucel yang gak ikut. Mungkin ada wabah dan lain-lain, kita akan diselamatkan. Karena 1.000 orang lebih di samping kanan dan samping kiri kita tidak akan terkena wabah itu. Amin. Amin. Lanjutkan Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Di ayat 7 dan ke-8 ini adalah saat meterai yang keempat dibuka di surga. Ini meterainya bukanya di surga loh Tuhan Yesus, tidak di bumi. Tuhan Yesus buka meterai di surga satu-satu, malaikatnya mulai bekerja, ada yang ini, ada yang ini. Semuanya sudah tertulis di Wahyu, tinggal baca ya. Lalu muncul kuda hijau kuning, dan kepadanya diberi kuasa untuk membunuh 1/4 penduduk dunia. Sekarang penduduk dunia jumlahnya berapa? 8 miliar. Kalau 1/4 itu 2 miliar. Kebayang nggak yang mati 2 miliar? Itu nggak langsung 2 miliar, mungkin baru 10% kena wabah. Nanti nggak ngerti cara menolongnya, nanti akan ada bangkai di mana. Ingat nggak waktu COVID di kota apa? Wuhan itu, lihat videonya tuh orang mati dibiarkan, itu baru sekota loh. Bayangkan nanti sedunia seperti itu, ngeri deh. Nanti bangkai di mana-mana. Nanti di Lubung Lalat, mungkin ada apa itu? Ulat-ulat atau belatung, itu jadi wabah baru. Nanti mulai lagi, belum ada perang, belum ada yang kelaparan, macam-macam. Dan semuanya itu diizinkan Tuhan, nanti sampai 1/4 penduduk bumi itu mati. Berarti sekitar 2 miliar orang mati. Lewat binatang buas juga ini ya. Dan serangan binatang-binatang buas. Sekarang kita sering ya lihat rumah dimasuki di video-video itu loh, TikTok dan lainnya, ada ular masuk, ada buaya masuk, ada harimau masuk ke rumah. Kemarin saya lihat di TikTok itu harimau masuk di rumah, habis itu keluar lagi. Saya kok merasa itu kayak dibersihin. Saya bayangkan besok itu karena perang, hewan-hewan itu kekurangan makanan. Nanti pada lari ke perkampungan, ada yang dimakan binatang buas. Binatang buas itu nggak harus besar. Kadang ular kecil tapi berbisa bisa mematikan, enggak? Bisa. Pokoknya mengerikan lah, sangat mengerikan. Kalau kita melihat itu semua, dan itu terjadi sesudah ditandatangannya perjanjian damai Israel Palestina, berarti meterai 4 telah dibuka di surga. Lihat ini, ingat-ingat ya. Kita soalnya masih melihat ini, kita masih mengalami ini.
Ada di luar sana pendeta yang berkata bahwa orang benar tidak mengalami masa tribulasi, atau mereka bilang mengalami sepenuhnya. Tapi saya sampaikan di sini, Gereja Kebenaran Sejati meyakini umat Tuhan mengalami 3,5 tahun masa kesusahan besar, karena ada ayatnya. Ini belum sampai ya. Jadi kita pegang dulu itu. Jadi kita harus siap, kita ada di tengah-tengah itu. Tapi jangan takut ada perlakuan perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya. Amin. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 9 ini saat meterai kelima dibuka nanti terjadi penganiayaan dan pembunuhan orang-orang percaya. Dan orang-orang yang bersaksi tentang Kristus termasuk hamba-hamba Tuhan. Selanjutnya ayat 10 dulu. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Artinya bisa akan banyak martir. Jiwa mereka berteriak minta tolong, tapi Tuhan bilang, tunggu sampai jumlahnya genap. Dan kepada mereka diberikan jubah putih atau jubah keselamatan. Saya mau ingatkan begini ya, penganiayaan anak-anak Tuhan ini sekarang baru sampai taraf benci dan sedikit aniaya. Belum heboh. Tapi itu pun saya lihat di India ya, pendeta itu kepala setiap orang Hindu kelapa itu yang ada kulitnya dipukulkan di kepalanya pendeta, sampai pecah. Dan tidak ada satu orang, jadi sampai berdarah-darah. Terus saya lihat lagi, suami istri dipaksa untuk menjadi Hindu, mereka seorang pendeta. Itu disuruh nginjak Alkitab, tadinya Alkitabnya tertutup, sudah diinjak, sama disuruh baca apa di istrinya, dibuka lagi, dikasih ini loh tuh, merah-merah itu India, sindur apa itu. Lalu Alkitabnya disuruh buka, suruh nginjak lagi. Terus saya dulu pernah lihat video, saya lupa belum download ya teh, belum download, yang banyak orang dibakar hidup-hidup, itu orang Kristen. Saya kalau nyanyi air mata Tuhan, itu saya ingat video itu, sayangnya saya belum download dan hilang video itu, tidak ada sekarang. Itu benar-benar dibikinkan lubang, ada pohon-pohon gitu, mereka dimasukkan, terus dibakar. Terus kalau mereka mau keluar, kakinya dipancang gini, suruh masuk lagi, sampai semuanya berhenti mati. Nangis saya lihat video itu, ya ampun Tuhan. Saya sering kali gini, satu belum melakukan apa-apa kalau melihat mereka seperti itu. Kita loh suruh menginjil, suruh nge-share aja berat deh. Halo, kalian multimedia di sini ya, tidak semua ikut nge-share. Di grup Kebenaran Sejati tidak merasa memiliki konten yang kita buat, ibadah yang kita adakan, suruh nge-like jempolnya sih beratnya setengah mati, padahal nggak bayar loh. Apalagi suruh nge-share ke teman-temannya, nanti aku dikirain sok suci dan lain-lain. Saya sudah tak ajari, kalau kita nggak pernah nge-share seperti itu, lalu nge-share, kalau dikatain, kok kamu sekarang nge-share ini, apa sekarang kamu sudah berubah? Bilang aja, saya sedang menginjili diri saya sendiri. Itu aman loh. Saya sedang menginjili diri saya sendiri. Kalau kalian mau baca ya silahkan, puji Tuhan. Kalau enggak mau itu untuk saya, itu buat saya sendiri lah. Itu dinding saya, itu status saya, itu buat saya. Sudah tak kasih clue seperti itu, tapi saya tetap kejar-kejar. Ayo di-like, ayo di-share. Kebangetan deh. Halo, kebangetan deh. Gemes saya soal ini, benar. Sudah enggak mau bikin, nge-like enggak mau, nge-share enggak mau. Bagaimana gereja kita mau menjangkau jiwa-jiwa di luar sana kalau kita hanya diam saja? Kita tidak mau melakukan bagian kita terlaluan. Maaf saya ngomong-ngomong di sini.
harus melakukan bagian kita. Lihat mereka yang dibakar hidup-hidup hanya kepengen punya iman kepada Tuhan Yesus. Kepalanya sampai berdarah-darah. Banyak lebih dari itu. Anak dan istrinya harus dibunuh di depan matanya sampai terakhir dirinya sendiri. Yang itu cerita I Follow Jesus itu lagu. Semuanya memakai darah. Kita belum dituntut untuk itu. Saya tidak tahu kita akan ada jadi martir atau tidak, saya tidak tahu. Tapi sekarang masih masa aman. Kalau kita tidak mau melakukan hal yang seperti ini, apalagi besok di masa yang penuh tekanan, kita tidak akan berhasil. Ya enggak? Kalau di masa damai saja kita tidak mampu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, apalagi penuh tekanan saat tidak bisa makan, saat ada pedang di leher kita, sudah menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal enggak? Saya jamin pada menyangkal itu. Tapi kalau sudah terlatih, meskipun dikasih pedang, saya akan tetap terima Tuhan Yesus. Amin. Gitu tuh. Itu dari latihan, dari sekarang. Tidak besok saat semuanya sudah terjadi, bertobat. Terlambat. Besok di saat meterai kelima dibuka, banyak anak-anak Tuhan itu yang dibunuh dengan sangat kejam karena membela imannya dan melawan peraturan antikris. Sekarang cukup darah Kristus bisa membuat kita selamat asal kita taat. Tapi kelak darah Kristus saja tidak akan cukup. Mereka harus menggunakan darah mereka sendiri untuk bisa mengimani Kristus. Karena apa? Karena masa kasih karunia Tuhan telah ditutup. Mau selamat harus jadi martir dulu. Itu buat yang ketinggalan. Besok yang ketinggalan pengangkatan itu mengerikan. Butuh darah orang itu sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Karena masa kasih karunia sudah ditutup. Itu nanti sudah dimulai sejak ini meterai. Sejak meterai berapa tadi? Kelima dibuka. Itu nanti terus akan bertambah parah. Setelah pengangkatan lebih gila lagi. Dan setelah pengangkatan itu, kalau mau selamat harus jadi martir. Tidak ada pilihan lain. Darah Tuhan Yesus tidak mengcover lagi. Maka sekarang saat masih ada kasih karunia, saat darah Tuhan Yesus masih mengcover kita, lakukan yang benar. Jadilah taat dan ikut pengangkatan. Amin. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini yang akan terjadi. Saya mau ingatkan, mumpung masih damai, mumpung masih ada masa kasih karunia, carilah Tuhan dengan ketaatan supaya kita tidak ketinggalan. Karena kalau di masa damai ini saja saudara tidak bisa menjaga iman dan ketaatan, apalagi besok di saat susah dan penuh kekejaman. Besok yang namanya ISIS itu di mana-mana. Ini ISIS kelihatannya reda. Belum saudaraku. Masih dipelihara. Masih dikuatkan. Sampai nanti pada saatnya itu digerakkan sama antikris. Suruh beli. Hanya dengan menjadi martir baru bisa selamat dan hidup kekal. Jadi saya minta silahkan koreksi diri masing-masing dan berjuang. Bilang kanan kirinya, jangan tertinggal karena mengerikan. Sungguh ya, jangan ketinggalan. Benar, ini jangan ketinggalan. Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gunungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wahyu 6 ayat 12 sampai 14 ini adalah saat meterai ke-6 dibuka di surga. Ini terjadi gempa bumi global.
atau yang disebut gempa megatrust. Sekarang sudah ada isunya atau gempa megatrust? Pernah dengar enggak? Pernah baca tidak? Jadi yang namanya gempa megatrust itu harus dicicil dulu. Sekarang itu gempa di mana-mana. Sini-sini. Nanti bawah lempengan bumi itu langsung pecah itu semua gempa. Sekarang tuh nyicil. Merata ya loh. Retak sedikit-sedikit. Sana di negara sini retak, sini retak. Ini persiapan besok untuk megatrust. Saat megatrust itu nanti gempa bersama di seluruh dunia. Di sini disebutkan saking dahsyatnya gempa bumi itu sampai gunung saja bisa, gunung-gunung dan pulau-pulau pindah dari tempatnya. Seperti gulungan kitab, seperti kitab yang digulung. Berarti sangat mengerikan kalau dihitung skala Richter, enggak tahu. Mungkin 20 skala Richter kali. Sekarang 5 saja sudah heboh. 8 sudah berguguran, banyak korban. Besok mungkin bisa 20 atau 30 atau berapa skala Richter. Tidak terhitung karena yang namanya gunung dan pulau-pulau saja bisa berpindah. Ngeri enggak? Kita melihat ini loh. Kita mengalami ini, tapi jangan takut karena Tuhan melindungi kita, ya. Matahari menghitam seperti karing rambut dan bulan merah seperti darah. Dan banyak asteroid jatuh ke bumi. Asteroid jatuh satu saja sudah heboh ya. Kebakaran dan ini banyak asteroid jatuh ke bumi. Inilah yang disebut siksaan maha dahsyat oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi masa pengangkatan atau rapture didahului semua tanda-tanda di atas tadi. Ini bukan seperti matahari yang merah, mataharinya gelap, bulannya merah darah. Ini bukan apa? Ini arti yang sesungguhnya, bukan arti yang perumpamaan. Ini sesungguhnya arti seperti itu. Arti yang harafiah. Kita melihat itu. Gempa, iya. Itu iya. Saat semuanya kacau seperti itu, nanti Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Tuhan tetap tinggal di awan-awan, dia belum turun ke bumi. Semua nanti bangkit. Yang pertama bangkit nanti yang mati dulu, mati dalam Tuhan, orang benar. Baru nanti yang lain, yang hidup nanti cering hilang. Supaya tidak mengalami kesulitan, karena habis itu nanti ada pemasangan chip dan lain-lain. Kan internet semua rusak, tidak ada uang. Mau makan harus pasang chip di dahi atau di tangan. Tidak, kamu mati. Kalau kamu tidak mau pasang chip, kamu ya kan mati disembelih. Karena melawan peraturan. Jadi tidak diangkat berarti mati. Sesimpel itu. Tidak diangkat berarti mati karena penyiksaan yang luar biasa. Bahkan pahlawan dan orang kuat pun tidak akan tahan. Masa pengangkatan akan didahului dengan semuanya itu supaya kita tidak kaget ya besok ya. Dan akan ada bunyi sangkakala. Sangkakalanya dari langit dan itu sangat keras dan semua manusia di bumi mendengar. Sekarang saya kalau berdoa pakai mendengarkan bunyi sangkakala. Supaya satu besok tidak kaget. Kedua kemarin waktu Hari Raya Yom Kippur itu saya saat ya masih di mimbar begini, Tuhan meletakkan pesannya kepada di hati saya bilang, nanti habis ini setelah jam 6 tiup sangkakala supaya jemaat tahu bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Waktu itu saya
langsung suruh tiup sangkakala. Sejak saat itu, setiap doa saya mendengarkan bunyi sangkakala. Sema dan bunyi sangkakala saya dengarkan. Terlebih lagi kemarin waktu kami penyembahan sendiri, Madrin itu dapat penglihatan. Saat lagu Sema, itu semua pasukan orang benar dan iblis kan sama-sama perang, ada pasukannya. Kristen itu melihat mereka meletakkan senjata, dia mendengarkan, kan kita Sema. Tapi waktu shofar dibunyikan, semuanya sujud, iblis ikut sujud. Sepenting itu bunyi sangkakala. Makanya tidak salah saya setiap berdoa sekarang menggunakan sangkakala sejak Yom Kippur kemarin. Ternyata Tuhan suruh saya begitu dan Madrin dikasih penglihatan, itu luar biasa. Bersyukur kita diberi karunia-karunia seperti ini, saling menguatkan satu sama lain ya. Meskipun nanti kita akan mengalami hal-hal di atas, tapi saya bilang sekali lagi jangan takut karena Tuhan Yesus melindungi semua anak-anaknya ya. Baru setelah ada bencana besar inilah terjadi pengangkatan. Tujuannya supaya anak-anak Tuhan tidak merasakan susahnya hidup setelah mega bencana ini. Ini mega bencana, soalnya gempa Megatrust itu nanti melanda seluruh dunia. Nanti di wahyu selanjutnya ada gunung meletus berbarengan. Pokoknya mengerikan, jangan ketinggalan lah, jangan ketinggalan. Dan peristiwa ini dilihat oleh seluruh manusia di bumi. Mereka merasakan kacaunya bumi dan melihat penyelamatan orang-orang benar. Maka takutlah semua orang yang telah membenci dan menolak Kristus. Mereka menyadari bahwa selama ini yang mereka tolak, yang mereka benci ternyata benar-benar juru selamat. Tapi saat mereka menyadari sudah terlambat, waktu tidak bisa diulang. Ya. Ini tertulis di Wahyu 6 ayat 15 sampai 17, saya bacakan. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Besok saat sudah pengangkatan, mereka yang menghina Kristus, yang menolak Kristus, yang membenci Kristus, tercengang. Apa ya? Kecelek. Ternyata yang ditolak, ternyata nyata yang tak iman itu sekarang kemarin apa? Mereka akan bilang seperti itu. Tapi sudah terlambat. Gereja terus absen dari bumi. Sudah nggak bisa cari Tuhan Yesus lagi. Sudah habis waktunya. Sekarang belum habis. Masih ada semangat untuk mencari Tuhan Yesus lebih baik? Amin. Semangat semuanya. Nah, ini saya suka kalau semuanya menyala seperti ini, saya suka. Ya. Demikian Wahyu 5 dan 6 ini. Bukan dongeng ya, tapi firman Elohim dan semuanya akan digenapi. Saya tutup khotbah sore ini dengan kata-kata Maha benar Bapa Yahweh dengan segala firman-Nya. Amin.